bahwa cinta itu adalah mencari belahan jiwa, nyari soulmate kita. Oke. Cuma ya ini kadang-kadang dipakai alasan untuk selingkuh. Wah, mohon maaf, aku tidak cocok lagi. Kelihatannya kamu bukan belahan jiwaku. Aku mau nyari yang lain. Ya itu saya enak itu jadi sudah dapat nyari yang lain karena bukan belahan jiwa. Atau jangan-jangan ada yang suaminya 1, istrinya 4, itu berarti dulu gerombol 5 gitu terus dipisah-pisah. Sekarang dikumpulkan lagi jadi 1. Ya mungkin begitu ya, siapa ngerti. Karena ada kadang-kadang pisang itu gandengnya sampai banyak. Nah, dulu mungkin manusia yang edisi gandengnya banyak. Nah besok di dunia ini istrinya lebih dari 1. Mungkin begitu. Oke, cuma ini Aristofanes. Yo ini tetap membacanya yo simbolis. Jadi cinta itu berarti apa? Nyari yang klop, nyari yang klik sama hidup kita. Jadi yang pas. Kalau kita tumbuh ya nyari tutup yang pas. Kalau yin ya nyari yang yang. Itu berarti klop utuh, mencari keutuhan. Jadi kalau orang di Cina yang punya ideologi yin yang kan gitu, pasangan yang baik itu yang melengkapi kita. Kalau kamu yin, carilah yang yang. Yang meledak-ledak, cari yang kalem. Kalau meledak-ledak dapat meledak-ledak, yo rusak. Tiap hari ledakannya jadi besar. Kalau yang kalem dapat yang kalem. Kalau pacaran diem. Satu diem, satu diem. Ngomong apa kita? Tidak tahu. Ya udah diem aja lah. Ayo orang itu pacaran. Ya yang yin cari yang yang cari yang yin. Jadi klop. Yang satu cerewet, yang satu pendiam. Kalau yang satu cerewet, yang satu cerewet, yo koyo kaset rusak, ngomongannya tidak karu-karuan wis. Tapi kalau yang satu pendiam, yang satu pendiam, ya tidak jelas. Sepi akhirnya. Oke. Jadi itu Aristofanes. Jadi cinta itu berarti apa? Nyari kecenderungan jiwa yang cocok sama kita. Oke. Terus ada lagi ini orang sofis yang tadi saya bilang. Ini nanti yang dikritik oleh Socrates. Cinta itu urusannya anak-anak muda, gairah remaja. Jadi yang orang-orang tua sudah wassalam, sudah tidak pantas lagi ngomong tentang cinta. Dan Eros itu kalau bagi Agathon itu kan dewa paling muda, makanya gambarannya kecil, kayak bayi yang bawa panah asmara. Jadi ya dia pakai logika anak muda, pakai logika kemudaan. Dan cinta itu cantik. Gambarannya ya, cinta itu kayak wanita cantik yang sangat indah ketika berjalan di antara bunga-bunga. Dan dia tidak pantas jalan di tempat yang tidak ada bunga mekar di situ. Maksudnya apa? Kalau orang sudah tua, katanya Agathon loh ya, bukan kata saya, sudah tidak pantas lagi cinta-cintaan. Dia harus sudah naik kelas. Karena ini hasratnya anak-anak muda. Jadi kalau anak muda jatuh cinta, itu ya kita maklum. Kalau sudah tua kok masih ngejar-ngejar gadis-gadis, masih ya tidak pantas. Katanya Agathon loh ya. Jadi masih pantas. Makanya saya bilang jodoh itu di tangan Tuhan. Sampai umur 30. Kalau 30 kamu sudah tua, Tuhan lepas tangan sudah. Jadi
Sudah nggak ditahan sama Tuhan, ini sudah tak pegangi jodohmu sampai umur 30 kok nggak diambil-ambil, ya sudah Tuhan lepas tangan. Urusanmu lah. Mau nyari yang pada. Oke. Jadi katanya Agaton, enggak. Ini urusannya anak muda. Yang tua-tua enggak saya ikut. Yang tua-tua dia harus tidak lagi mengejar mencari cinta. Level cintanya sudah enggak lagi urusan jasmania. Dan katanya Agaton lagi, loh dari cinta ini loh nanti bisa lahir 4 kebijaksanaan utama yang dikenal di Yunani saat itu, yaitu apa? Keadilan, kesederhanaan, keberanian, dan kebijaksanaan. Tanpa ada cinta, susah untuk lahir keadilan. Oke, lupa, bukankah dengan cinta orang bisa tidak adil bela cintanya? Kalau orang demi cintanya terus tidak adil, itu bukan cinta. Cinta itu harus bikin kamu naik kelas secara manusia, kamu lebih berkualitas. Biasanya kok cinta mendorong ke arah yang lebih jelek, itu bukan cinta. Pasti ada pamrih-pamrih di situ atas nama cinta. Nanti Plato menjelaskan banyak tentang itu. Orang yang cinta pasti adil. Nabi Muhammad itu sangat cinta pada anaknya, tapi beliau bilang, kalau Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang motong tangannya. Itu justru menunjukkan cinta. Misalnya aku punya anak, kemudian anakku salah, harus dihukum. Itu menunjukkan aku cinta. Tapi kalau anakku salah terus harus tak belain, dia harus tetap benar, dia harus dianggap benar, ini justru menunjukkan kamu tidak cinta pada anakmu. Jadi cinta itu harus, kalau pacarmu salah, bilang aja salah. Kalau pacarmu salah, kamu bilang, enggak, kamu selalu benar kok, pacarku nggak mungkin salah, pacarku, itu kamu ngerusak dia. Tidak adil. Cinta melahirkan keadilan. Jadi bagi yang punya pasangan, bagi yang sudah menikah atau yang masih pacaran, harus saling memberdayakan, jangan saling merusak. Saling merusak itu antara lain tadi, kamu belain mati-matian, salah benar juga dibelain, itu merusak. Berarti bukan cinta yang benar. Dan melahirkan juga kesederhanaan, keberanian, kebijaksanaan. Dan katanya Agaton, yo ini cinta itu yang dipahami orang, bukan yang mistik kayak tadi, bukan yang pakai mitos, bukan yang pakai kedokteran, bukan yang bombastis kayak Petrus. Cinta itu ya biasa-biasa dan salah satu variabel hidup. Ah, ini Agaton, orang sofis. Oke. Nah, terus ada lagi sekarang ahli hukum, namanya Pausanias. Ini dalam simposium. Pausanias ini nanti membagi dua. Cinta itu ada dua jenis. Ada jenis vulgar, namanya Afrodit Pandemos. Ada jenis lembut, namanya nanti Afrodit Urania. Ini nanti teori ini dipakai oleh Socrates dan disempurnakan. Jadi yang pertama, Afrodit Pandemos. Afrodit Pandemos itu ya cinta erotik, cinta romantik. Jadi cinta yang fokusnya pada kesenangan jasmania. Nyari enak. Kepuasan batin jasmania. Itu nyari enak. Jadi namanya Afrodit Pandemos. Jadi antara yang mencintai dan yang dicintai saling memanfaatkan untuk kesenangan jasmania. Oke. Katanya Socrates, ini cinta tahap paling dasar dan tidak boleh berhenti di sini. Kalau berhenti di sini,
bisa bahaya. Cintanya bisa jadi racun. Cinta yang harusnya meningkatkan dirimu, kualitas hidupmu, dia bisa malah merusak. Cirinya Afrodit Pandemus itu, Afrodit itu ya dewa Afrodit itu. Ibunya Eros. Orang sering menyebutnya dewa cinta. Katanya dewa paling cantik. Meskipun kalau teman-teman baca sejarahnya di mitologi Yunani, ini dewa paling cantik tapi kadang-kadang ya jahat. Pingin menguasai semua laki-laki ganteng. Ya, orang barat suka. Kalau kamu suka googling, coba carilah dewa cantik yang paling banyak digambar oleh para seniman barat zaman dulu itu Afrodit. Biasanya gambarnya telanjang. Dewi yang telanjang, tapi memang kalau telanjang itu kan biasanya melihatnya jadi menarik. Ya, itu Afrodit. Nanti Afrodit ini yang melahirkan perang Troya karena dia menjanjikan perempuan cantik pada pangeran dari Troya namanya Paris. Cuma ternyata perempuan yang dijanjikan ini istrinya raja. Jadi terus terjadi perang Troya yang terkenal itu sampai 10 tahun. Melahirkan pahlawan yang kita kenal namanya Achilles. Nah, itu perang Troya yang jebakannya pakai kuda Troya itu. Yang sekarang istilah kuda Troya dipakai sebagai hubungannya sama strategi jebakan. Nah, itu Afrodit Pandemus. Cinta fisik secara umum. Oke, cirinya katanya Sokrates ada 6. Cinta itu cinta yang level bawah. Cirinya yang pertama, kalau orang yang mencintai jadi korban perasaannya sendiri. Ini istilah korban perasaan. Mungkin bahasa Indonesia itu ya. Kamu kan sering pakai istilah ini kalau pas waktu Idul Adha tidak punya uang untuk urunan. Mas korban gak? Bisa aku korban perasaan aja. Nah, cinta jenis Afrodit Pandemus ini, orang ini jadi budaknya perasaannya. Yang tadi, kuda tunggangan. Ya kalau perasaannya kecenderungannya bagus, ya berarti kuda yang warnanya putih. Akalnya jadi nggak jernih. Yang penting kamu jangan meninggalkan aku. Disuruh apa aja aku mau. Nah itu nggak jernih sudah kalau sudah kayak gitu. Engkaulah segalanya bagiku. Lautanku seberangi. Nah, gunung akan kudaki. Itu kalau pas lagi seru-serunya jatuh cinta mesti begitu. Oke. Ya nanti kalau sudah jadi menikah tidak mungkin ngomong gitu lagi. Apalagi anaknya 4, terus nyari kerja susah, utangnya banyak, itu sudah ada lagi lautan yang diseberangi, gunung yang didaki. Tiap hari sini gegeran. Oke, jadi dia jadi korban perasaan, itu ciri pertama. Terombang-ambing oleh perasaannya sendiri, tidak stabil. Kalau cinta bisa membuatmu sangat sedih dan kadang-kadang jadi sangat gembira, itu namanya nggak stabil. Ketika kamu sedih, cintamu surut. Ketika kamu gembira, cintamu naik. Pasang dan surut. Itu berarti cinta yang tidak stabil. Itu cirinya bahwa cintamu masih di level Afrodit Pandemus. Yang kedua, kamu jadi budaknya kesenangan cinta. Kamu pokoknya ingin senang terus dalam cintamu. Entah jalurnya apa. Pengen ketemu terus, pengen yang-yangan terus, pengen apel terus, pengen pokoknya senang. Ada yang tidak enak sedikit aja kamu marah-marah. Kamu galau. Nah, itu ciri kedua. Jadi kalau cinta kok tidak mau susah, nyari senang terus, itu alamat cintamu masih di level dasar. Terus cinta yang bikin yang dicintai jadi inferior. Cinta yang ingin yang kamu cintai sesuai harapanmu, kamu ingin dia kayak itu terus. Harus patuh.
Pokoknya kalau ada WA dari teman yang itu tidak usah dibuka. Saingan itu. Pokoknya, jadi kamu ingin pasanganmu yang kamu cintai itu manut apa yang kamu inginkan, terus begitu. Kalau dia bantah, kamu galau. Nah, itu cinta level rendah. Yang keempat, cinta yang altruis, cinta yang mengorbankan dirinya. Pokoknya demi yang dicintai, lalu begitu. Aku susah, ndak apa-apa wes. Nah, itu cinta ndak sehat. Biasanya karena ada pamrihnya. Kamu juga harus begitu dong. Aku aja mau berkorban, masa kamu ndak mau? Nah, itu ciri-ciri bukan cinta. Itu biasanya dagang. Ndak mau rugi. Kalau kamu selingkuh, ya aku selingkuh juga lah, kok enak. Nah, itu dagang namanya, bukan cinta. Kemarin di WA nggak bales, awas, sekarang nggak tak bales juga. Emang enak dicuekin. Nah, itu namanya pasti bukan cinta. Kamu bales-balesan gitu. Saling, kalau kamu senengkan aku, ya kamu tak senengkan. Kalau kamu sakiti aku, ya kamu tak sakiti juga. Itu bukan cinta, itu namanya dagang. Ya, jadi kamu keluar berapa harus dapat berapa, itu jangan sampai rugi. Masa pacaran 3 tahun cuma dapat WA sama titip salam, rugi dong. Nah, itu namanya dagang kalau ada kata-kata rugi. Oke. Terus karena cara bercintanya semacam ini, biasanya pecintanya nyari yang lemah. Lemah dalam arti mudah takluk, gampang ditundukkan, manutan. Baik itu cowok atau cewek, kalau kamu nyarinya yang setia, tidak gampang selingkuh, yang patuh pada apa yang kita inginkan, itu level cintamu level rendah. Di Aphrodite Pandemus. Terus yang terakhir, ya gara-gara cinta ini banyak kebajikan yang lain tersingkirkan. Itu berarti cintamu cinta level rendah. Gara-gara pacaran, cinta pada orang tua tersisihkan, cinta mungkin pada tanah air negara, cinta pada sahabatmu, cinta pada lingkunganmu, semuanya tidak karu-karuan. Hanya gara-gara cinta yang satu itu, maka cintamu itu sebenarnya levelnya rendah, masih fisikal, jasmania. Waktunya liburan tidak pulang, ditelepon orang tuanya kok tidak pulang, ini les tambahan, padahal yo karena tidak mau berpisah sama pacarnya. Nah, ini namanya level cintamu masih kelas rendah, masih butuh kesenangan fisik bersama-sama. Sama teman juga gitu, gara-gara pacaran sekarang sudah tidak akrab lagi sama temannya. Diajak apa-apa susah. Malam minggu jalan yuk, enggak. Kalau kamu kan jalannya ke sana, aku ke sini, beda sudah. Diajak ngomong sudah nggak nyambung lagi karena tiap hari sibuk sama yang dicintai. Kebajikan-kebajikan yang lain banyak hilang, itu berarti cintanya perlu dievaluasi lagi. Biasanya levelnya level masih Aphrodite Pandemus. Nah, ada level yang lebih tinggi yaitu Aphrodite Urania. Uranus itu dianggap ayah biologisnya Aphrodite. Aphrodite Urania ini cinta yang sudah naik kelas. Yang dicintai tidak lagi jasmania, tidak lagi matter, tapi form. Tidak lagi melihat fisik, tapi sudah melihat rohani. Rohani itu tidak harus diartikan sifatnya baik. Tapi rohani itu berarti apa? Cintamu itu kelasnya sudah cinta yang intelektual, cinta yang rohania, bukan jasmania. Cinta yang mencerdaskan, cinta yang menaikkan kualitas hidupmu, cinta yang kalian berdua bekerja sama, saling membantu, saling menaikkan level kehidupan masing-masing. Itu Aphrodite Urania.
Dengan kamu, misalnya ya contoh vulgarnya, dengan kamu punya pacar, kamu sekarang jadi rajin ke perpustakaan. Akhirnya skripsimu, tesismu cepat selesai karena digarap berdua. Contoh gampangannya ngono. Oh, itu kan bermanfaat. Tapi kalau gara-gara cinta skripsi tesismu keteteran, karena tiap hari harus apel, harus antar jemput macam-macam, itu berarti levelnya rendah. Afrodit Urania itu cinta yang sudah tidak penting lagi bentuk fisiknya, level wajahnya, tapi cinta yang membebaskan, cinta yang masuk ke level intelektual. Nanti ini dijelaskan lebih detail lagi oleh Socrates di simposium. Socrates itu ya Plato itu. Karena Plato ketika nulis simposium selalu pakai murid gurunya Socrates. Oke, jadi ya kayak kalian nulis buku, terus kamu bilang ini bukan karya saya, wong ini cuma transkrip saja ceramahnya Pak Faiz. Nah itu gayanya ngono. Padahal itu jane ya Plato. Itu ya kamu, bukan aku. Nah itu dialog-dialognya Socrates hampir semua pinjem nama gurunya. Oke, dari situ nanti lahirlah istilah Platonic love. Platonic love itu cinta jenis kedua tadi, cinta platonik. Biasanya dilawankan dengan cinta romantik atau cinta erotik. Cinta yang erotik itu cinta yang jenis pertama. Jadi platonic love itu apa? Cinta yang tanpa hasrat jasmania. Ini universal, kamu bisa ketemu siapa saja, bisa orang yang paling kamu cintai, meskipun kamu nembak ditolak, tapi tetap kamu cintai dan kamu memberikan kebaikan dan mengambil kebaikan dari cintamu. Itu namanya platonic love. Ya, analoginya ceritanya Eros. Eros ini kan anaknya Afrodit. Satu ketika Eros ini jatuh cinta sama Psyche. Psyche ini ya dewi juga, perempuan yang cantik luar biasa, yang bikin Afrodit iri. Karena Afrodit iri, dia pacarnya anaknya sendiri. Sama Afrodit dikutuk bahwa Psyche ini dikutuk untuk jatuh cinta sama laki-laki lain selain Eros yang jauh lebih jelek dari Eros. Ya karena yang ngutuk Dewi, kutukan itu kejadian. Meskipun Eros dan Psyche ini saling mencintai, tapi akhirnya berpisah. Karena Psyche, katanya Eros sudah jatuh cinta sama laki-laki yang lain. Tapi meskipun mereka jauh, cintanya tetap hidup. Jadi terpisah secara fisik, tapi cintanya tetap hidup. Nah, itu nanti jadi inspirasi Plato untuk menggagas namanya platonic love. Cinta platonik. Jadi di level cinta platonik ini kamu gak perlu khawatir, kamu boleh jatuh cinta sama siapa saja. Ditolak apa diterima, itu tidak ada urusan dengan itu. Terserah lah, kamu milih di TV artis yang paling cakep yang kamu senengi. Kalau pengen cinta ya cinta aja. Temanmu di kelas yang sudah punya pacar, kamu suka aja. Tidak masalah, gak ada urusan sama fisik, diterima atau ditolak. Itu namanya platonic love. Platonic love ini nanti yang dijelaskan panjang lebar di simposium. Kita lihat penjelasannya. Oke, kayak gimana sih karakternya? Antara lain dijelaskan dalam Phaedrus. Platonic love itu cinta tanpa keterikatan emosional. Itu kalimatnya agak ngeri. Lebih baik mencintai seseorang yang tidak mencintai kita, atau tidak usah dipedulikan dia cinta atau tidak pada kita. Kenapa? Kalau kita cinta seseorang terus dia juga cinta pada kita, maka akan lahir keterikatan. Keterikatan emosional. Dan keterikatan ini sumbernya sumpek, sumbernya galau. Jadi jangan sampai lahir keterikatan. Kalau dalam agama kan ya keterikatan cuma sama Allah. Keterikatan sama pasanganmu, karena kamu terikat, pacarmu disenyumin cowok lain apa cewek lain aja hatimu sakit. Karena kamu terikat.
Katanya Plato di Phaedrus ya, mbok sudah cintai yang tidak cintai kamu, itu lebih aman malah. Susah ya teorinya. Masa Pak nggak suka kita cintai? Iya, karena orang yang tidak mencintai kamu dan kamu cintai, di antara kita berdua tidak ada keterikatan emosional. Jadi aku bebas berbuat baik terhadap dirimu maupun engkau terhadap diriku, enak. Kalian baik sama sahabatmu yang tidak ada keterikatan emosional, kan enak. Kamu bebas melakukan apa aja dan tidak mungkin sedih. Yang bisa berkhianat kan orang yang punya keterikatan emosional sama kita. Kalau sudah jadi pacar, ngobrol sama cowok lain, kamu sebut pengkhianat. Tapi kalau nggak pacar, ya terserah dia ngobrol sama siapa saja, kan nggak ada pengkhianat. Ketika ada keterikatan emosional, lahir harapan-harapan, keinginan-keinginan. Kalau sudah lahir harapan dan keinginan, pasti di situ muncul kekecewaan. Yang tidak berharap, ya tidak kecewa. Nah, rumusnya di situ. Karena kamu terlalu banyak keinginan, terlalu banyak harapan, ya kamu kecewa. Pasti ada kecewanya. Jadi kalau ada hari ini yang sedang sumpek atau galau, dan kamu bingung karena apa, kurangi harapanmu. Iya, kalau rumusnya Ki Ageng Surya Mentaram kan gitu. Ketika keinginanmu banyak, itu kan bahasa dia mulur, dan gak terpenuhi, kamu kecewa. Biasanya terus mungkret. Setelah mungkret, kamu ulur lagi, tidak bisa lagi mungkret lagi. Jadi tidak, jangan terlalu banyak harapan. Berbuat baik aja. Tidak usah diembel-embeli apa-apa. Kalau dalam agama ikhlas saja, tidak usah pamrih apapun. Jadi cinta tanpa keterikatan emosional. Oke. Nah, malah kalimatnya Pak Idrus itu ngeri. Cinta yang emosional membuat pecinta dan yang dicintai jadi bodoh, menjijikkan. Kalimatnya agak nggak enak. Cinta semacam ini ibarat cintanya serigala kepada domba. Kenapa? Membelenggu dia. Tidak bisa serigala jatuh cinta sama domba. Sedalam apapun cintanya, pada akhirnya kalau lapar ya dimakan. Oke. Jadi jangan ada keterikatan emosional. Suka boleh, tapi tidak usah bikin komitmen macam-macam. Tidak usah terlalu dalam secara emosi. Bikin komitmen tidak apa-apa, wis. Asal jangan emosional. Ketika ada keterikatan emosional, maka muncul takut kehilangan. Akhirnya tergantung. Susah kan kalau sudah tergantung. Ayo, jangan gitu. Kalau gitu tak putus loh. Oh ya, ndak. Ya kan sudah, kamu tergantung sudah. Tiap hari kamu nggak bisa tenang, diancam diputus terus. Nggak jemput aku, telat 5 menit tak putus. Wah, sumpah tiap hari kamu tergantung. Gitu. Biasanya berangkat kuliah berdua, sekarang sendirian, nggak enak ya. Ya salahmu dewe, kamu tergantung. Biasanya makan di kantin berdua, sekarang sendirian, nggak enak ya. Salahmu dewe, tergantung. Kamu jadi galau sendiri, sumpek sendiri. Jadi rumusnya platonic love yang pertama, jangan ada keterikatan emosional. Oke. Suka, tidak suka silahkan aja, tapi jangan terikat dan tergantung. Kalau kamu ada dalam wilayah ini hari ini, segeralah melepaskan diri. Katanya Plato, sama kayak domba yang kamu harus segera melepaskan diri dari serigala. Kalau enggak, lambat laun kamu akan dimakan. Pasti kamu akan sedih. Jadi biar tidak sedih, jangan ada keterikatan emosional. Sekalipun kamu sukses menikah, apa sih di dunia ini ikatan yang tidak terpisah, pada akhirnya juga terpisah. Suami istri pun ya pada akhirnya terpisah. Tidak ada yang langgeng berdua terus, tidak ada.
Kayak di ramalan-ramalan itu loh. Kalau kamu misalnya ada ramalan jodoh itu, jangan menikah sama ini. Kalau menikah salah satu akan meninggal lebih dulu. Kan ngono ramalannya. Nek saya ya mending, alhamdulillah. Kalau meninggalnya bareng itu malah gawat. Biasanya meninggal bareng itu kecelakaan. Ya enak meninggal salah satu gantian. Itu lebih aman. Kalau meninggalnya berdua ya malah ngeri biasanya momennya. Oke, jadi emosi dan ketergantungannya tidak usah diikutkan. Biar cinta tidak jadi sumber kesedihan. Terus rumusnya ini katanya Socrates. Love is desire for the perpetual possession of the good. Ini loh sebenarnya cinta itu katanya Socrates. Kalau kamu bisa sadar sebenarnya kenapa kok kamu suka sama lawan jenis, kamu kadang cinta sama sesuatu, apapun sesuatu itu apa? Ada desire, love is desire. Yang kamu inginkan sebenarnya kebaikan, tapi kamu nggak sadar. Sadarilah. Kalau kamu cinta sesuatu, termasuk cinta lawan jenismu, suamimu atau istrimu atau pacarmu, sebenarnya dalam dirimu itu berawal dari dorongan untuk nyari yang baik. Rumusnya gini katanya Socrates. Ini loh awal-awalnya. Yang pertama, manusia itu kan punya sifat dasar agak serakah. Keinginannya banyak. Yang diinginkan itu biasanya untuk kebahagiaan. Yang kita inginkan menuju kebahagiaan itu kan segala yang kita anggap baik. Ya kan? Jadi kita kan ingin sesuatu. Kamu jatuh cinta sama seseorang. Itu kan karena dalam diri yang kamu jatuh cintai itu, di situ kamu anggap ada kebaikan untuk dirimu. Maka kamu ingin meraihnya. Jadi cinta itu sebenarnya keinginan untuk meraih kebaikan. Cuma kamu tidak sadar. Ketika kamu jatuh cinta sama perempuan itu, kamu menganggap dalam diri perempuan itu ada kebaikannya untuk dirimu. Rumusnya itu sebenarnya. Jadi cinta itu keinginan untuk menuju kebaikan. Nah, jangankan manusia, katanya Socrates, segala sesuatu itu bergerak untuk memperoleh yang dia anggap baik. Tumbuhan itu kan tumbuh juga meraih yang dia anggap baik untuk dirinya. Kalau ada semut tiba-tiba jalan di depan sini, itu kan dia nyari mungkin makanan, mungkin teman ngobrol, mungkin yang dia anggap baik untuk dirinya sendiri semut. Itulah cinta. Jadi makanya katanya Socrates, alam semesta ini bergerak karena cinta. Apa? Keinginan untuk sesuatu yang dianggap baik. Gitu. Apapun yang kamu cintai, itu kan dalam diri yang dicintai itu ada kebaikannya yang kamu inginkan berbuah. Bahkan bukan manusia saja, alam semesta juga begitu. Ketika sebatang pohon tumbuh, dia kan juga tumbuh sesuai kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya, yang ingin diwujudkan. Nah, jadi hakikatnya itu. Nah, karena hakikatnya itu kebaikan, maka banyak orang yang tidak sadar. Dan dia berhenti di kebaikan-kebaikan sementara. Kebaikan sementara ya kayak tadi, cinta perempuan hanya pada jasmaninya saja, cinta sesuatu hanya di level emosinya saja dan seterusnya. Ini kebaikan sementara. Kalau orang ini sadar, ilmunya banyak, nanti dia akan sadar bahwa ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih baik lagi, sampai puncaknya Sang Maha Baik, Sang Maha Indah. Nanti dijelaskan oleh Ghazali itu kan dalam Ihya itu, kalau kamu cinta yang cantik, yang indah, maka siapa lagi yang maha cantik? Kalau kamu
cinta pada yang bisa membantumu, bisa memenuhi keinginanmu. Kalau kamu sadar, siapa sih di dunia ini yang paling mampu memenuhi keinginanmu kalau bukan dia. Kalau kamu cinta pada, dan seterusnya, itu nanti di Ihya-nya Ghazali. Jadi cinta itu keinginan untuk menemukan kebaikan untuk hidupmu. Dan kalau kamu sadar, kebaikan itu tidak cuma itu. Harus kamu lampaui keterikatan fisik, keterikatan emosional tadi. Oke, ini saya sisipkan sebentar. Apa sih baik dan indah itu? Kalau di Plato, baik dan indah itu adalah sesuatu. Baik dan indah itu harmoni, keindahan itu harmoni. Harmoni itu apa? Harmoni sesuatu yang lahir dari hubungan yang pas. Harmonis itu namanya. Hubungan yang pas itu apa? Segalanya bermain pas sesuai proporsinya. Itu indah. Laptop itu ada di sini, di depanku. Mikrofonnya di sini, tehnya di sini. Ini kan kalau dalam bahasa itu harmoni, pas. Dia main sesuai perannya masing-masing. Kalau saya ngomong di sini, laptopnya di sana, terus mikrofonnya di belakang sana, lah sumpek aku kalau mau ngomong harus ke sana-sana. Tidak pas, tidak harmonis. Jadi, maka harmoni itu apa? Ketika variabel-variabel yang ada memainkan peranannya secara pas dan proporsional. Hakim ya jadilah hakim yang benar, yang gubernur jadilah gubernur yang benar, ulama ya jadilah ulama yang benar. Itu harmoni. Jadi harmoni itu bukan kok tenang, damai, nggak ada masalah, enggak. Harmoni itu ketika semua unsur main sesuai perannya masing-masing secara proporsional. Gitu loh. Yang politisi ya jangan jadi ulama. Yang ulama ya jangan jadi pemain bola. Yang pemain bola ya jangan jadi gubernur. Yang artis ya jangan jadi, dan seterusnya. Mainkan sesuai porsinya masing-masing. Di situ lahir harmoni. Kalau harmoni lahir, disitulah ada keindahan. Dan kalau sesuatu sudah bermain sesuai porsi dan proporsinya, itulah kebaikan. Jadi yang indah pasti baik, yang baik pasti indah. Itu rumusnya. Dan itu yang kita kejar. Orang itu sebenarnya mengejar ini, kebaikan dan keindahan, porsi dan proporsi yang pas. Yang baik untuk dirimu ya berarti yang pas secara proporsional dan porsional. Kalau kamu kuatnya makan cuma 2 piring, ya makanlah 2 piring, jangan 5 piring. Itu tidak baik dan tidak indah. Kalau kamu makan 5 piring, ya lahirnya penyakit. Dalam sehari tubuhmu kuat menampung gula berapa, ya itulah kuatnya. Kalau kamu berlebihan, dia jadi penyakit. Itu porsional dan proporsional. Oke. Terus. Nah, dari asumsi tadi, maka sekarang kita lihat jatuh cinta itu berarti apa? Jatuh cinta itu gini loh, berawal dari kesadaranmu untuk nyari kebaikan. Kebaikan untuk apa? Untuk dirimu. Kenapa kamu nyari yang baik untuk dirimu? Karena kamu tahu hidupmu itu tidak sempurna, ada kurangnya. Kamu butuh yang lain, yang baik untuk membuat hidupmu baik. Kesadaran inilah yang membuatmu jatuh cinta pada yang di luar dirimu. Kenapa kamu nyari pacar yang lembut? Karena aku sadar, Pak, diriku ini kasar. Kok kamu nyari yang cakep-cakep? Saya jelek, Pak. Ya, nyari yang indah. Orang itu selalu nyari yang dia tidak punya. Nah, jadi yang dia anggap baik untuk dirinya karena dia sadar dalam dirinya ada kekurangan-kekurangan. Oke. Nah, oleh karena itu apa? Hakikatnya orang
jatuh cinta, itu dia harusnya kalau dia jatuh cinta, hidupnya semakin baik. Kenapa? Karena kekurangannya dilengkapi, disempurnakan oleh yang dicintai. Karena punya pacar yang sangat sabar, sedangkan kamu asik